Pada tanggal 27 November, sebuah perkembangan penting dalam hubungan pertahanan Indonesia-India tercipta melalui penyelenggaraan Third Defense Minister Dialogue. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, dan Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, bertemu untuk membahas berbagai dimensi kerjasama strategis. Pertemuan ini menandai peningkatan signifikan dalam hubungan kedua negara, khususnya di bidang keamanan dan industri pertahanan. Dialog tersebut bukan hanya pertemuan rutin atau agenda diplomatik seremonial. Ia hadir sebagai panggung penyelarasan kepentingan dua negara maritim besar di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama persaingan kekuatan besar serta dinamika Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, Indonesia dan India memandang perlunya memperluas kolaborasi pertahanan yang efektif, terarah, dan berjangka panjang. Fokus utama dialog ini adalah memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, terbuka, aman, dan terbebas dari dominasi pihak manapun. Indo-Pasifik merupakan jalur perdagangan yang menopang lebih dari 60% ekonomi global, sehingga keberlanjutan stabilitas wilayah ini menjadi isu strategis. Indonesia dan India menegaskan komitmen bersama dalam mendukung dua kerangka kerja utama, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP, dan Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI. AOIP yang merupakan visi ASEAN terhadap dinamika kawasan, menekankan kerjasama inklusif dan dialog terbuka, bukan konfrontasi, sementara IPOI, inisiatif India yang menitikberatkan pada keamanan maritim, ekonomi biru, dan konektivitas, menawarkan gagasan pelengkap bagi AOIP. Penyelarasan dua kerangka kerja ini menjadi fondasi kuat dalam kolaborasi pertahanan Indonesia-India. Selain membahas visi kawasan, dialog ini juga meninjau berbagai bentuk kerjasama konkret yang telah berjalan maupun yang akan dikembangkan. Di antara fokus utama adalah peningkatan latihan militer antar matra, kolaborasi dalam bentuk latihan bersama antara Angkatan Laut, Darat, dan Udara kedua negara dinilai penting untuk memperkuat interoperabilitas. Operasi maritim gabungan, latihan anti-terorisme, latihan pendaratan amfibi, hingga pelatihan penanggulangan ancaman hibrida menjadi bagian dari agenda kerjasama yang diperluas. Keamanan maritim menjadi salah satu topik strategis yang disorot dalam dialog tersebut. Baik Indonesia maupun India memiliki wilayah laut yang sangat luas dan rentan terhadap ancaman transnasional seperti penyelundupan, perompakan, dan infiltrasi aktor non-negara. Dengan memperkuat pertukaran informasi intelijen, pengawasan maritim, dan latihan patroli gabungan, kedua negara dapat menciptakan zona keamanan maritim yang lebih responsif di kawasan. Pertukaran perwira dan kerjasama pendidikan militer turut mendapat perhatian khusus. Dengan memperluas program pendidikan perwira, baik di akademi militer maupun lembaga pendidikan strategis, kedua negara menyiapkan generasi pemimpin militer yang memahami doktrin dan strategi pertahanan masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kemitraan jangka panjang. Kerjasama multilateral seperti ADMM+, IORA, dan berbagai forum keamanan kawasan juga menjadi elemen penting yang ditingkatkan. Keterlibatan Indonesia dan India dalam forum-forum tersebut memungkinkan kedua negara memainkan peran lebih besar dalam membentuk kebijakan keamanan regional. Bidang kedokteran militer dan farmasi pertahanan turut masuk dalam daftar perluasan kerjasama. Pengalaman India sebagai salah satu negara dengan industri farmasi terbesar dunia menjadi nilai tambah. Penguatan logistik medis, kemampuan rumah sakit lapangan, produksi obat-obatan militer, dan penelitian medis bersama menjadi peluang yang terus berkembang. Sejumlah momen bersejarah juga memperkuat hubungan pertahanan dua negara. Salah satunya adalah kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai tamu kehormatan utama dalam perayaan Hari Republik India. Selain itu, pengiriman 352 personel TNI untuk mengikuti parade militer India menjadi simbol kedekatan hubungan pertahanan yang jarang terjadi antara dua negara besar Asia. Namun, aspek paling penting dari pertemuan ini adalah pembahasan rencana pembentukan JDICC, Joint Defense Industrial Cooperation Committee. Komite ini dirancang sebagai platform strategis yang akan memadukan kapasitas industri pertahanan kedua negara dalam sebuah mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. JDICC tidak hanya bertujuan untuk mempercepat transfer teknologi, tetapi juga mencakup riset bersama, pengembangan alutsista, produksi bersama, hingga pembukaan akses pasar internasional. Komite ini diharapkan menjadi mesin yang mendorong transformasi industri pertahanan Indonesia menuju tingkat kemandirian yang lebih maju. Kolaborasi industri ini berangkat dari kenyataan bahwa baik Indonesia maupun India memiliki keunggulan teknologi dan industri yang saling melengkapi.
India memiliki kemampuan maju dalam produksi rudal, elektronika militer, pesawat tempur ringan, satelit militer, kapal perang, dan drone kombatan. Di sisi lain, Indonesia memiliki galangan kapal yang kompetitif, industri amunisi yang berkembang, kemampuan pembuatan rampur, MRO pesawat dan helikopter kelas dunia, hingga pengalaman panjang dalam produksi kapal selam dan pesawat angkut. Sinergi kemampuan ini membuka peluang bagi berbagai proyek konkret yang sangat mungkin diwujudkan melalui JDECC. Beberapa proyek potensial yang paling menonjol, antara lain pengembangan drone Maleh dan drone kombatan baru. Indonesia memiliki kebutuhan besar akan drone pengintai dan drone serang. Sementara India memiliki teknologi yang dapat diadaptasi dan dikembangkan secara bersama. Kolaborasi dalam sistem rudal menjadi peluang besar berikutnya. Indonesia membutuhkan sistem rudal anti kapal modern dan sistem pertahanan udara jarak menengah. India memiliki teknologi rudal seperti BrahMos dan Akash, serta modul pengembangan rudal lainnya yang dapat disinergikan dalam proyek bersama. Pembangunan kapal patroli dan kapal kombatan bersama juga menjadi pilihan yang realistis, mengingat kekuatan galangan kapal di kedua negara. Kolaborasi dalam produksi kapal perang dapat menghasilkan platform maritim yang tidak hanya digunakan secara domestik, tetapi juga dipasarkan ke negara lain. Kolaborasi dalam pembuatan amunisi canggih, propelan, dan guided munitions juga termasuk dalam sasaran kerjasama industri. Dalam jangka panjang, proyek ini dapat mengurangi ketergantungan impor Indonesia terhadap komponen propelan dan bahan baku amunisi. Bidang satelit militer dan penginderaan jauh juga memiliki peluang besar. India merupakan salah satu negara dengan pengalaman paling lengkap dalam teknologi satelit. Sementara Indonesia membutuhkan penguatan kemampuan C4ISR untuk operasi maritim dan pertahanan udara. Apabila JDECC berjalan sesuai rencana, dampaknya terhadap Indonesia akan sangat luas. Akses terhadap teknologi tinggi memungkinkan Indonesia mempercepat modernisasi alutsista, diversifikasi mitra, memberikan fleksibilitas politik luar negeri yang lebih kuat. Produksi bersama menurunkan biaya dan waktu pembangunan alutsista. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia turut memperkuat fondasi industri pertahanan nasional. Salah satu isu yang paling menarik perhatian dalam kerjasama ini adalah kemungkinan Indonesia membeli atau bahkan memproduksi bersama rudal BrahMos. BrahMos dikenal sebagai salah satu rudal supersonik tercepat dan paling mematikan di dunia. Kombinasi kemampuan anti kapal dan anti daratnya menjadi nilai strategis bagi pertahanan Indonesia. Dengan adanya JDECC, skenario produksi bersama atau adaptasi varian tertentu menjadi semakin mungkin direalisasikan. Di luar semua aspek teknis dan industrial, terdapat pesan mendalam dalam kerjasama pertahanan ini. Diplomasi pertahanan bukan hanya tentang alutsista, melainkan tentang membangun kepercayaan, menciptakan stabilitas, dan mengamankan masa depan kawasan. Di tengah perubahan dinamika global yang semakin cepat, kerjasama Indonesia-India menjadi salah satu penyeimbang penting dalam menjaga kestabilan Indo-Pasifik. Hubungan pertahanan kedua negara kini memasuki era baru. Melalui dialog tingkat menteri, perluasan kerjasama militer, dan pembentukan JDICC, masa depan industri pertahanan Indonesia berada pada jalur percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kolaborasi dalam pengembangan alutsista, peningkatan kemampuan maritim, serta penguatan teknologi pertahanan membuka peluang besar bagi kedua negara untuk memperkokoh posisi strategisnya di kawasan. Dengan potensi lahirnya drone kombatan baru, kapal patroli generasi berikutnya, rudal hasil kerjasama, serta satelit militer, Indonesia dan India tidak hanya membentuk kemitraan bilateral yang kuat, tetapi juga menciptakan fondasi untuk stabilitas jangka panjang Indo-Pasifik. Semua proses ini menggambarkan bagaimana kerjasama pertahanan dapat menjadi instrumen strategis untuk merespons tantangan geopolitik dan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.